Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Lutfi Nurwahid di channel YouTube Rongsok Production dalam program podcast Cerita Serawat Cara. Kali ini kami kedatangan narasumber yang eh, luar biasa, ingin menceritakan cerita seremnya ketika beliau masih berada di salah satu kota di daerah Batam. Cuman kali ini dia sudah pindah ke kota Cirebon. Jadi gimana pengalaman serunya atau seremnya yang beliau dapati selama di daerah kota Batam tersebut. Eh, Teman-teman jangan kemana-mana, tetap pantengin channel YouTube kita, tonton video kita sampai selesai. Jangan sampai ketinggalan cerita-cerita serem dari kita. Oke, langsung aja kita panggil narasumber kita kali ini. Silakan Mas Faris. Assalamualaikum Mas Faris. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi kabarnya Mas wabarakatuh. Faris? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk apa nih Mas Faris? Baru lulus ya kebetulan kan. Lulus ya. Bulan Maret kemarin. Dan sekarang lagi habis resign sih. Oh, berarti Resign lagi di cari-cari Outlis. kerja Iya, lagi ya. Kerja lagi. Ya semoga dapat terima ya. iya, dapat pekerjaan yang sesuai keinginan lah, nyaman juga. Mas Faris, saya dapat DM-an dari Mas Faris kemarin. Katanya Mas Faris banyak mengalami kejadian atau pengalaman serem ya selama di kota Batam. Kejadiannya tuh seperti apa Mas Faris saat itu? Ya pada saat itu sih masih kecil. Masih Oke. kecil banget. Jadi ini sudut pandang dari ibu saya. Dari ibu saya. Latar waktunya tahun 2002-an lah. Pada saat itu 2002. Jadi pada 2002 kota Batam itu nggak kayak sekarang bang. Oke. Di situ masih banyak hutan, masih Minim pembangunan. minim pemukiman, minim warga, sangat jarang banget manusia ada gitu. Jadi bapak dan ibu itu ibaratnya merantau ke Batam tahun 1998 Oke. untuk bekerja, tapi belum kenal nih bapak sama ibu, belum kenal. Nah mereka tuh kenal di sebuah PT gitu di Batam, terus pacaran dan akhirnya nikah di tahun 99. Oke. Tahun 1999. Tahun 2000 pas ngelahirin Faris ya kan. Bapak kerja di sebuah rumah sakit juga, di rumah sakit ada di sebuah kota Batam, ada sebuah rumah sakit. Dan pada saat itu sih masih tinggal di gubuk. Rumahnya saat itu masih bilik atau gubuk lah ya. Iya pada zaman itu. Pada zaman itu masih gubuk, masih di sebuah bukit gitu. Masih daerah perbukitan. Masih daerah perbukitan. Jadi mau turun tuh juga takut licin gitu. Dan pemukiman itu misalkan ya rumah saya ya. Tetangga itu ibaratnya rada jauhan juga. Berjarak lah. Masih jarang ada ini lah ya, populasi di situ ya. Rumah-rumah juga masih sedikit gitu ya. Dan orangnya juga nggak se-open minded sekarang pastinya. Dan pada saat itu umur saya masih 2 tahun karena kan 2002, lahir 2000, jadi 2 tahun. 2 tahun. Dan itu ibu lagi mengandung adik saya, anak kedua. Lagi mengandung nih, adik saya anak kedua. Jadi di rumah gubuk itu pasti ibu sendiri doang, karena apa kan kerja kayak pergi pagi, pulang malam gitu ya, rumah sakit ya. Pergi pagi, pulang malam. Jadi ada suatu waktu di gubuk itu kayak saya tuh suka main di depan pintu gubuk gitu kan. Kayak selayaknya anak kecil aja gitu. Suka main, tapi anehnya suka mainnya tuh pas maghrib. Pas maghrib baru keluar main gitu. Iya, karena emang bang, kan ibaratnya tuh kan tetangga jauh banget ya.
ibu saya juga bingung kenapa nih anak ngobrol sendiri gitu kan. Oh, sering ada interaksi gitu. Sering, dan itu tuh kejadian pas maghrib atau enggak pas malam lah pokoknya. Tapi Faris saat ini tuh nggak pada saat dulu itu Faris ada interaksi, misalnya interaksi goib lah gitu ya, misalkan itu ya. Kalau ingat atau enggaknya sih kayaknya enggak ingat ya. Enggak ya, Karena berjalan masih- begitu aja lah ya. Iya masih 2 tahun juga pada saat itu, dan Oke. kayaknya semua manusia memori itu dari TK ya bang ya, kebanyakan ya dari umur 4 tahun atau 5 tahun baru ada memori. Oke. Jadi nggak ingat sama sekali. Tapi anehnya itu pokoknya ibu sering dengar banget anak ini ngobrol di depan, apa ada anak tetangga ya, tapi tetangga kan jauh banget gitu kan ibaratnya. Masih- populasi di situ juga perumahan juga masih Bisa jarang banget ya. terbilang minim, sangat minim. Dan misalkan juga kalau main sama tetangga tuh biasanya sih siang gitu, kadang ibu suka bawa anak turun dari bukit, dan itu biasanya di bawah bukit banyak anak-anak tuh, Oh, maksudnya lebih banyak lah daripada di bukit di atas ya. ya, karena tuh berarti kami di bukit doang, kayak turunan tuh kayak ada licin juga sih sebenarnya. Terjal lah ya. Main terjal. Dan kayak ibu kan ngeliatin kayak ini hubungan ke turun gitu kan, dari lantai 2 ke lantai 1. Pokoknya ada tangga kayak gitu, ada lantai 2 juga, tapi ada anak tangganya ya. anak tangga sih bukan lantai 2, kayak ibaratnya ini bawah cuma dikit doang ya, ibaratnya dapur, kamar mandi. Nah, naik ke atas itu cuma tempat tidur doang, jadi cuma tidur satu. Kecil lah kan untuk keluarga kecil, baru 3 orang kan, ibu apa anak gitu kan. Dan ibu juga kalau mau turun kan ibaratnya takut juga kan, lagi mengandung. Lihat kayak suka ngomong kayak gini, Faris tuh kayak duduk di depan pintu kayak nek sini gitu. Bang kan kalau anak pertama pasti dibilangnya abang ya. Iya. Bang ngapain? Masuk udah maghrib gitu kan, biasa ibu-ibu kalau maghrib pasti suruh masuk anaknya, tapi di lain sisi kita kayak ngobrol sama neneknya, nggak tahu apa yang diomongin karena masih kecil ya. Pokoknya dia ngomong panjang, ibu kita kan deg-degan ya, tapi dia tetap positifnya awalnya. Ibu kita kayak keluar kayak ada nenek ya, nenek yang ngadi-ngadi loh udah. masuk gitu kan. Masih hari pertama tuh bukan hari pertama, mungkin hari pertama diganggu itu baru biasa aja ya, itu masih dibilang sangat biasa dan belum ngeri sama sekali. Ibu ya, ibu Faris dulu tuh kecil. Suka ngomong sama nenek-nenek. Dan yaudah besok harinya berjalan dengan lancar. Terus lusa baru ada lagi kejadiannya ya. Faris tuh kayak suka banget tuh tiba-tiba ngilang aja di rumah kan, ibu lagi sholat tuh ngilang gitu kan. Kayak kemana anak ini ya, masih 2 tahun loh. Nggak, panik lah pasti kan, orang tua masih 2 tahun nggak ada di rumah. Rupanya di teras rumah lagi, terus ngobrol-ngobrol lagi gitu. Terus kayak ibaratnya Faris umur 2 tahun itu ngomong ke ibunya kayak, Bu, ini kasihan neneknya, belum makan dari kemarin, kasih makan deh gitu. Faris umur 2 tahun ngomong kayak gitu. Tapi pastinya terbata-bata ya, kayak masih 2 tahun ya kan, kayak ya gimana sedapatnya ngomong orang kecil, anak kecil ngomong ya. Nah itu tuh ibu kita mulai merinding, sedangkan dia ngeliat kayak Faris nih nggak ada, itu nggak ada capek-capek, udah langsung kayak baca doa ya kan, kayak nggak boleh takut gitu kan, apalagi lagi hamil, sedang sih, belum gede banget tapi masih ada lah hamilnya. Terus dibawa masuk lagi, ibu kita lanjutin sholat lagi nih, sholat isya. Nah ibaratnya tuh ibu kan sholat di depan kan masih kayak bambu-bambu gitu ya kan, namanya juga balai-balai lah ya. Kayak pondok-pondokan gitulah, pokoknya sholat. Pas mau tahiyat akhir nih kan harus di atas kasur, tapi kasurnya itu bukan kasur pada umumnya sekarang sih, kayak dipan dikasih apa sih, spring bed mungkin gitu ya. Konsepnya kayak masih bukan kasur apa sih, kayak selimut gitu, terus di atas dipan gitu. Terus bilang, Bu, itu ibu di depan tuh ada nenek-nenek kayak gini apa sih yang orang Cina tuh, dupa ya, dupa yang dibakar-bakar gitu, yang biting itu ya.
Yang biasanya kalau orang bukan Cina lupa apa ya namanya itu tuh ya. orang Cina ibadah gitu bang. Ya teman-teman yang tahu itu namanya apa komen di bawah ya. Orang Lanjut terus. nah pokoknya tuh nenek-nenek kayak gini, kayak gini. Terus kan kita meraktekin ya masih kecil, kayak ibu itu kenapa dia di depan ibu ada nenek-nenek megang kayu bakar-bakar gini kan, namanya anak kecil ya, kayak gini-gini. Terus ibu kita kayak soalnya udah merinding. Ibadah di situ kan nggak belum buka mukena nih, langsung gendong Laris gitu kan. Keluar itu jam habis isya, tapi ibu kita termasuk telat, sholatnya kayak jam 10 gitu, sholat isyanya telat lah ibaratnya karena ngurus bayi. belum adik kita belum lahir. Iya belum lahir ibu kita, ya. adik kita belum masih di kandungan. Dan itu jam 10 malam saya turunin bukit kan ke tetangga, saking ini ya, saking takutnya karena udah 3 kali gitu kan, kayak gimana ya, ada kenapa nih anak saya gitu kan. Ibaratnya kayak apa sih, anak 2 tahun di ini nih, mungkin dipegang kayak dituntun lah ya. Mau gendong juga susah karena kan ada masih ini ya, ada pengandung gitu kan. Turun dari bukit ke tetangga yang rada di bawah-bawah perbukitan gitu. Rada dekat. Itu pun dekat pun bisa berapa langkah ya. Iya sih. Lumayan jauh juga. Nah itu tuh langsung malam itu, mau tau nggak bang, ibu saya nginap di rumah tetangga malam itu karena ibaratnya takut apa-apa gitu kan. Karena bapak juga kan masih kerja ya. Suka lembur rumah sakit ya kan bang, ngurus-ngurus orang yang mau sakit. Nah yaudah singkat cerita, nginep lah ya kan di rumah tangga itu. Kenapa bu, kenapa gitu kan, nama juga ibu-ibu kepo gimana ya, kenapa. Terus ibu kita cerita-cerita. Ya jarang juga kan, masa ada aneh, hal yang aneh tiba-tiba malam-malam datang ke bawah gitu. Nah itu tuh kan rumah-rumah tuh sebenarnya masih belum pakai lampu listrik, masih pakai lampu ceplok, apa sih yang minyak tanah kayak gini. Iya. Pakai lampu kayak lentera gitu ya. Kalau di daerah kalian apa guys namanya lampunya? Iya, namanya apa ya? Namanya apa ya? Kalau di sini mungkin lentera ya. Apa kalau bahasa Indonesia sih lentera ya. Jadi itu di rumah-rumah tuh pada zaman dulu belum pakai listrik, masih pakai lentera. Penerang sedikit iya. Karena mungkin zaman itu senter mungkin udah ada tapi mungkin belum mampu beli kali ya, senter baterai ya. Mungkin sih. Saya juga kurang informasi kan. Nah, terus tinggallah ibu saya di rumah tetangga itu yang juga gubuk. Tapi dia letaknya emang rada di bawah bukit, tapi nggak di bawah banget sih, kayak turun aja dikit gitu. Nah itu nginep, tangga itu nanya-nanya juga, emang ada kejadian apa aja bu di sana? Ini anak saya biasa, mungkin masih anak-anak segini biasa bu, kayak emang suka ngeliat hal-hal kayak gitu karena mereka masih sensitif ya. Kalau di umur kayak gitu. Terus ibu kita dibolehin lah nginep semalam sampai bapak pulang. Yaudah bapak pulang ya, pagi-pagi kaget, rumah kok kosong ya, mana ya. Terus bapak kita dulu tuh masih pakai HP Nokia yang lempar anjing tuh. Nelpon yang dilempar tapi masih tetap nyala ya. Iya, yang kaok anjingnya. Ya kan, nelpon, ini pak di rumah tangga yang bawah. Oh yaudah kan, kayak datang, kenapa nginep di sini. Terus baru kita di situ. Tapi ini disclaimer apa, bapak kita tuh paling anti banget tuh, kayak horor-horor gitu, nggak pernah percaya. Emang dari dulu sampai sekarang nggak pernah percaya lah pokoknya. Denial aja gitu ya. Pasti ada kan orang-orang kayak gitu kan, kayak ya, pasti ada sih. Kayak ada yang tim, oh ya gue mah percaya aja gitu. Ada yang nggak boleh kayak gitu, percaya kayak gitu, syirik gitu kan. Kayak gitulah ibaratnya. Soalnya bapak kita belum lihat aja sih karena juga belum pernah mengalami lah. Iya. Ya mungkin mengalami cuman ya denial aja, nggak usah jadi hiraukan gitu. Belum pernah mengalami kalau apa sih. Nah yaudah singkat cerita, ibu saya tuh nggak mau ke gubuk itu dulu untuk beberapa hari. Kata pulang. Ibu 3 harian nggak mau. Bapak kita udah bujuk-bujuk. Masih trauma kan, panik kali ya. Kan lagi hamil juga kan bang, karena biasa pas hamil itu tuh hal-hal kecil itu sensitif banget ya, kayak banyak hal lah pokoknya. Dan mau nginep di rumah kakak ibu. Dan kakak ibu itu kami manggilnya mungkin Bude atau kayak gitu ya, Bude Pak D. Itu rada jauh juga sih dari rumah, dan sementara di situ selama 3 hari. Nah di situ
saudara saya juga ya, maksudnya Bude atau Pak Ade itu nyari tahu juga kayak apa ya ini kejadian kayak gini tuh kenapa gitu. Apa si Faris ini indigo apa nggak mungkin juga ya indigo, kayak emang sensitif aja kan Emang pas kecil. ya usia segitu bisa lihat kali Iya. ya, sensitif. Sensitif banget. Ya udah dicari tahu lah bla 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 bla, nyari tahu. Tapi ibu kita masih belum nyari apa belum dapat ini kenapa gitu digangguin sama nenek-nenek megang dupa kayak gitu. Masih belum terjawab. Iya, ya udah. Akhirnya hari keempat memberanikan diri untuk balik ke gubuk itu. Memberanikan diri untuk balik ke gubuk itu. Dan ya udah seperti biasa kan. Alhamdulillah sih hari pertama balik masih aman, tapi besoknya diganggu lagi. Sama kejadiannya. Tapi ya kejadiannya lumayan drastis sih yang ini. Kayak ibaratnya nih lagi sholat, ibu kita sholat Allahu Akbar. Kan kalau perempuan biasa sholat di rumah. Musola jauh juga bang di situ. Jaraknya jauh berarti ya. Dan di situ tuh kondisi ibu kita pasti hamil semakin lama semakin gede kan. Itu berarti mungkin udah berganti bulan ya kejadian itu. Kandungan semakin lama semakin gede. Gak tahu kenapa ada kejadian yang kayak gempa tapi nggak gempa gitu. Cuman terjadi di rumah itu aja. Kayak ibaratnya nih alat-alat dapur ya goyang sendiri gitu kali. Jatuh-jatuh semua. Seketika pada saat maghrib pagi. Kenapa harus maghrib? Berarti rentan waktunya hal-hal kayak gitu maghrib. Di kala maghrib. Maghrib menuju isya kali. Maghrib, isya, malam gitu kan. Kenapa nggak siang gitu kan? Apa dia takut pas siang nggak tahu juga. Dan intinya ada nih kayak Faris kan suka main mobil gitu ya, namanya juga masih 2 tahun. Iya. Di mobil. Tapi pas itu lagi di kamar karena nggak boleh lagi nih di luar, nanti takutnya hilang atau apa gitu kan, namanya juga ibu. Terus kan ibaratnya kan kayak naik ke atas nih, di bawah kan dapurnya di bawah ya bang, di lantai bawah gitu. Itu tiba-tiba aja jatuh semua barang-barang berantakan banget. Gak angin gitu nggak ada ya? Di saat itu tuh lagi kayak sunyi, hening aja gitu ya. Hening, namanya Gak juga ada di gunung. Pernah nggak abang puncak di bukit? Bukitnya bukan gunung sih, bukit ya. Itu kalau nggak ada angin sunyi banget kan? Sunyi banget kayak kalau ada angin ya kencang banget, tapi kalau nggak ada angin hening banget. Kayak ibaratnya bunyi jam aja kedengeran pada jam itu mungkin. Iya. Karena saking sepinya populasi dan di bukit lagi. Aktivitas gak ada aktivitas sama sekali manusia kan pada saat kayak ya mobilitas kayak kendaraan gitu kan jarang banget karena itu hampir masih nggak ada gitu. 2002. Iya. Mungkin zaman itu masih pakai motor Supra kali ya. Iya. Masih pakai motor Supra yang bunyinya keras banget. Itu juga mungkin orang-orang tertentu kali yang punya ya. Iya. Saat itu juga. Udah kerja gitu. Dan zaman itu mungkin harga 17 juta motor itu kayak harga 30 juta mungkin ya. Di zaman itu kan 17 juta itu termasuk mahal juga sih. Di zaman itu 500 perak udah dapat nasi goreng bang, kata ibu kita. Nah, berarti rentan waktunya kan maghrib guys. Si bapak tahu nggak yang dialamin ibu dan Faris pada saat rentan waktu maghrib itu? Cerita nggak ibu ke bapak? Ibu pasti cerita ke bapak terus, tapi bapak itu kayak ibaratnya nggak percaya tapi lebih kayak kenenangin gitu loh. Nggak percaya tapi udah tenang, mungkin kurang zikir kali, kurang sholat kali, apa positive vibes banget, tapi ibaratnya mungkin ibu kita jengkel juga ya, ini punya suami nggak percaya aja loh. kayak ibaratnya kesel juga gitu kan. Kesel, jadi ya ceritanya pasti lewat telepon ke kakaknya, jadi ke bude kita, kakak ibu ya, selalu ceritanya ke kakak terus kan. Yaudah pokoknya tuh apa ya, nah ada suatu waktu karena itu kan udah ganggu fisik banget ya, maksudnya kayak jatuhin barang gitu kan. Ya aktivitasnya semakin. Iya, dan ibu lagi hamil loh. Susah juga mau bergerak semakin besar kan. Jadi memutuskan untuk yaudah kayaknya nginep pagi di kakak deh. Dan nanya ke ustadz. Oke, ada nih ustadz yang datang bang pada saat itu 2002 ngecek ke rumah itu. Dan apa ya, ustadz itu nih kan ibu kan nggak mau tinggal situ lagi ya ibaratnya. Jangan dulu deh mencoba untuk nginep di gubuk itu semalam.
kayak sendirian aja gitu, pengen antara uji nyali sama pengen lihat nih kenapa gitu kan. Emang iya diganggu juga, ustadznya diganggu. Ustadz aja sekelas ustadz aja diganggu guys. Kayak walaupun gangguannya nggak nyentuh fisik sampai nyakar, nggak ekstrim lah ya. cuman gak ekstrim sekali nih jujur, tapi cuman ngejatuhin barang doang, nggak ada angin gitu. Penasaran kenapa nih, apa yang punya rumah ini, yang punya gubuk ini sebelumnya siapa gitu kan, dicari tahu lah masa lalu gubuk ini Sejarah gitu, sebelumnya. sejarah gubuk ini tuh kenapa kok bisa diganggu ke keluarga Faris gitu kan. Ya udah dicari tahu, ditanya ke orang-orang bawah, karena kan di bukit itu kan sedikit ya, kemungkinannya cuman berapa rumah doang. Jadi ada nih dikatakan sama ustadz yang di pokoknya pemukiman bawah bukit ya. Katanya, Pak, Bu, itu tuh di atas bukit itu dulu tuh bekas kuburan Cina gitu. Bekas kuburan Cina. Ada pemakaman Cina berarti di situ. Iya. Orang Cina. Nah, barulah nih terbongkar rahasianya. Rupanya di bawah pas banget di bawah gubuk itu adalah bekas kuburan Cina. Pas banget di bawah pondasi rumah gubuk itu. Iya. Bener. Oh my god. Bener. Pantesan ada Faris dulu kecil ada yang ngeliat kayak gini. Iya. Jadi selamanya tinggal di atas kuburan. Jadi ini berarti nggak tahu ada longsor atau bagaimana. Jadi kuburan Cinanya tuh mungkin kayak longsor mungkin ya atau gimana. Tapi mayatnya pasti di situ kan dong, ya kan? Ada di tanah itu kan. Ibaratnya. Cuman nisan-nisannya aja. Ya nggak tahu pastinya lah ya. Cuman emang sejarahnya kalau misalkan tanah itu emang bekas kuburan orang Cina yang dikubur. Berapa? Maksudnya satu kuburan atau banyak? Banyak. Oh, banyak orang Pemakaman. Banyak apa orang Cina di situ kuburannya. Itu berupaya pemakaman Cina dulunya. Lah, gila sih. Pemakaman Cina. Agak epic banget ya ceritanya. Terus ya udah, jadi kan setelah itu ibu nggak mau tinggal situ lagi kan, shock juga. Lagi hamil. Kan ibu-ibu biasanya pengen ngidam ini, malah ngidamnya digangguin gitu kan, ibaratnya astagfirullahaladzim gitu kan, astagfirullahaladzim. Jadi selama ini sholat di atas kuburan, gimana ya Pak Ustadz? Kata Pak Ustadznya sih pada saat itu, sebenarnya kalau ibu nggak tahu itu di atas kuburan sebenarnya nggak masalah sih ibu, kan ibunya nggak tahu gitu. Oh ya udah, jadi pada saat itu untuk memutuskan untuk pindah rumah dan gubuk itu digusur. Sekarang gubuk itu udah nggak ada, digusur. Ibu udah pindah rumah di dekat rumah sakit. Ngekos lah ibaratnya, masih ngontrak karena kan masih belum ada uang ya zaman itu. Maksudnya uang juga sedikit, paling cuma makan, beli-beli kebutuhan. Di kontrakan ada kejadian apa? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah udah nggak ada, nggak diikutin namanya kontrakan. Selesai sampai di situ. Jadi adik tuh lahir ya di kontrakan itu 2003. Sehat lah. Sehat. Nggak ada, setelah itu nggak ada gangguan apa-apa lagi. Nggak ada. Oke, jadi terbongkar ya guys, kenapa dulu Faris kecil itu sering mengalami hal-hal aneh ya istilahnya. Dia sering main keluar, tidak pada umumnya anak-anak keluar di jam-jam maghrib. Terus masih 2 tahun habis itu ibunya melihat Faris ini, Mas Faris bercanda atau bermain dengan sosok yang istilahnya nggak terlihat, tapi beliau merasakan ada interaksi gitu di setiap obrolannya kah atau tingkahnya gitu kan, sambil manggil, sampai kejadian melihat ibunya sedang sholat tapi di depannya ada nenek-nenek lagi kayak gini, dan ternyata istilahnya peristiwa itu karena memang sejarahnya dulu tanah itu bekas kuburan pemakaman Cina. Atau bisa jadi itu ada disclaimer lagi, tambahan nih. Tadi lupa ngomong. Apa tambahan, rupanya itu kenapa yang muncul nenek-nenek terus ya? Yaitu rupanya yang tertua di kuburan itu tuh yang jadi itu kayak nenek nih. Biasa kalau orang Cina rupanya kalau satu pemakaman itu khusus keluarganya doang.
kayak nenek ini di kuburan situ, terus baru Satu turunan anaknya lah ya. satu turunan. Jadi mungkin dia bilang ini tuh tanah kami, kalian tuh pergi gitu kan. Oke. Mungkin awalnya ngomong sama Faris kan kayak yang bisa lihat, anak ini bisa lihat gitu kan. Coba komunikasi lah Dia ya. mencoba komunikasi ke Faris kecil gitu kan. Kan ibu nggak lihat ya, mau ngomong ke ibu gimana? Nggak lihat gitu kan. Jadi awalnya berinteraksi sama si anak kecil ini yang masih 2 tahun, terus ini orang nggak pindah-pindah juga, jadi mungkin marah neneknya dan menghancurkan peralatan masak segala macam gitu. Ada Itu sampai rusak lah bang, bener. kejadian-kejadian yang Kayak panci gitu-gitu tuh panci sampai. ada Iya kan. ada aktivitas lain yang aneh gitu ya, peristiwa-peristiwa aneh. Oke, sedulur semua yang ada di rumah, itu pengalaman serem dari Faris. Teman-teman sedulur juga bisa berbagi pengalamannya di channel YouTube kami. Bisa langsung aja DM ke Instagram kita di @longsofproduction. Dan teman-teman sedulur juga yang kepo sama Mas Faris nih, yang istilahnya ya barangkali Mas Faris juga lagi cari jodoh kan, bisa. Terus katanya Mas Faris juga punya channel YouTube ya? Iya, ada guys. Oke. Kalau mau Silakan. ibaratnya masih baru juga ya bang ya, masih Iya. baru punya Support juga nih channel YouTube-nya Mas Faris nih. Bisa ditampilin sini nggak? Bisa, nanti kita taruh di sini ya, sebutin aja namanya. Faris Riz ini. Ya nanti kita taruh di link deskripsi sama Instagramnya di apa namanya Instagram Mas? Kalau mau follow juga boleh di Faris Riz 46. Faris Riz 46. Oke. Teman-teman sedulur, itu cerita menarik dari Faris, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Oke teman-teman sedulur, jangan lupa support terus channel YouTube kita, dan jangan lupa juga teman-teman tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa juga di subscribe, di like, comment, and share ke seluruh teman-teman seluruh yang ada di manapun Anda berada. Kita juga mohon maaf bila ada salah-salah kata ya Mas Faris. Saya Lutfi Nurahid dan narasumber kita kali ini ada Faris. Terima kasih. Terima kasih Mas Faris sudah berbagi pengalaman seremnya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.